shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Sungguh Tuhan kita baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari Minggu ini, minggu keempat di bulan ini, tepatnya Minggu 23 April tahun 2023. Kita akan sangat diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam rumah Tuhan saat kita akan beribadah. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa. Doaku bagi saudara yang sakit akan disembuhkan, akan memberikan kelegaan kepada saudara yang berbeban berat, dan sukacita sorgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semua. Percayalah, Tuhan akan melawat kita hari ini. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online, mari siapkan juga dirimu karena Tuhan juga akan melawat saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-19, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Judul renungan kita hari ini, dalam nama Yesus. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-20. Dengan jalan ini tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sidang jemaat Tuhan, dalam setiap kebudayaan terdapat kepercayaan kepada kekuatan yang magis. Suatu tindakan yang menggunakan kekuatan roh dan benda yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membantu manusia. Salah satu bentuknya adalah praktik penyembahan dan pengusiran roh jahat dengan mengucapkan nama tertentu. Ini disebut sebagai sebuah mantra. Dalam pembacaan hari ini, kita mendapati bahwa ada 7 orang anak Skewa menjadi tukang jampi. Mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Nama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus menjadi masyhur kuasanya, sebab nama Yesus mengandung kuasa. Itulah yang menyebabkan anak-anak Skewa memilih mencatut nama Yesus dalam praktik pengusiran roh jahat. Mereka hanya tahu nama Yesus, tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran Allah. Akibatnya, roh jahat itu tidak tunduk kepada nama Yesus yang dikatakan oleh para dukun Yahudi itu. Roh jahat itu juga mengetahui tentang Yesus dan Paulus, namun roh itu tidak mengenal otoritas anak-anak Skewa. Akibatnya, orang yang dirasuk roh jahat balas menyerang orang-orang tersebut. Mereka menerjang sehingga orang-orang itu lari ketakutan. Saudara, ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Amin. Kegagalan anak-anak Skewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin terkenal. Melalui kejadian itu, orang-orang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan dan kuasa bagi setiap orang yang mau hidup mengikuti kehendaknya. Sidang jemaat Tuhan, jangan pernah biarkan identitas Kristiani yang kita miliki hanya menjadi aksesoris kehidupan. Identitas Kristiani harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita dekat dengan Kristus. Dan tetaplah percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, apapun yang menjadi persoalan, permasalahan, pergumulan, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kuasa setan, kuasa musuh tunduk, dan kita berada dalam kemenangan. Jika kita hari ini akan merayakan kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di sepanjang minggu ini, dengan kita beribadah kepada Tuhan, datanglah di dalam nama Yesus. Maka saudara akan menemukan mukjizat yang besar. Ketika memuji Tuhan, pujilah di dalam nama Yesus. Ketika saudara akan mendengarkan firman Tuhan, dengarlah di dalam nama Yesus. Ketika saudara akan berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Dan apapun yang saudara kerjakan saat ada di rumah Tuhan, ataupun bagi saudara yang saat ini beribadah secara online, percayalah di dalam nama Yesus ada kuasa yang akan sangat memberkati saudara. Jangan pernah ragukan nama itu, karena nama itu menjadi satu-satunya nama yang akan menyelamatkan kita dari segala hal yang dikerjakan oleh si jahat. Dan di dalam nama Yesus, setiap lutut pasti bertelut, dan semua lidah akan mengaku bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan terus melimpah di dalam hidup saudara. Kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju rumah Tuhan, melangkahlah di dalam nama Yesus, maka saudara akan tiba di rumah Tuhan.
Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang mungkin setelah melakukan ibadah hari ini akan melanjutkan perjalanan, mungkin saudara akan mengisi liburan di sepanjang minggu, mungkin saudara akan keluar kota, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain setelah dari rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, doaku saudara pasti akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Yesus, sembuhlah. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang hari ini melayani, di dalam nama Yesus, pengurapannya mengalir atas hidupmu. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.